A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahaya Hati. Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para penonton setia YouTube Padepokan Cahaya Hati. Kami berterima kasih karena sudah setia menonton channel-channel kami, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang ada di luar negeri. Semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan panjenengan semuanya, dibalas oleh Allah dengan dimudahkan semua masalah-masalah kehidupan, dibukakan pintu-pintu rezeki, yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan, yang belum mendapatkan jodoh semoga cepat didatangkan jodohnya. Dan kali ini kami tim ingin menguak semoga diizinkan oleh Allah menguak sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang apakah jin korin itu. Dan kami minta doanya semoga dalam proses mediumisasi ini nanti bisa berjalan dengan aman, lancar, dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Dan kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rahman. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat. Ya, tidak usah panjang lebar, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Izin beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana, semua energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh mediator, yang ada di dalam tubuh Mas Dul Rahman, dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya energi-energi negatifnya terikat dan langsung terlempar ke api neraka Allah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, bentengi tubuh mediator beserta keluarganya, bentengi tubuh saya beserta keluarga saya dalam proses mediumisasi ini. Dan apabila ada penyusup jin, setan, siluman, iblis, fasik yang akan mendekat dalam jarak radius 100 meter, otomatis langsung hancur terlempar ke api neraka. Terbentengi semuanya dari cahaya dari beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana, sesosok gaib yang bisa menjelaskan tentang apakah itu jin korin, saya minta hadir, ketarik ke tangan saya dengan izin beliau Sang Yang Nurjaya Nirwana. Allah, hadir masuk ke dalam tubuh mediator Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Energinya menyesuaikan dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa Indonesia dengan jelas dan benar. Sallallahu alaihi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kalau boleh tahu panjenengan dari golongan apa? Jin. Bertempat tinggal di mana? Saya pendamping Mas Dul Rahman. Pendamping mediator Mas Dul Rahman ya? Sampean dari pendamping apa? Jin korin. Oh, jin korin.
Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelumnya saya protek dulu kebenarannya. Siapa tahu Anda adalah penyusup dan mengaku-ngaku jin korin dari dalam tubuh mediator ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Yang Nurcayani Nirwana. Apabila sosok gaib yang mengaku-ngaku jin korin dari mediator kita, Mas Rahman, apabila berbohong, otomatis tangannya hancur terpotong-potong. Dan dalam proses mediumisasi ini, dari awal sampai akhir, apabila makhluk yang di dalam tubuh mediator ini berbohong, otomatis hancur tangannya dan langsung terlempar ke api neraka Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya. ya deh. Nah, ini saya harus memanggil panjenengan apa ini? Sesuai nama orang ini juga apa-apa. Oh, berarti sesuai dengan nama yang ada di mediator ini ya, Mbah ya? Nama saya menyesuaikan dengan nama yang saya dampingi. Oh. Ya, kalau boleh tahu, Mas Rahman, saya memanggil Mas saja ya. Mbah saja lah. Oh, Mbah. Beda. Oh iya. Nanti jasadnya ndak bingung. Oh ya, makanya saya juga bingung, Mbah. Saya harus manggil Mas apa Mbah atau Om? Ya, saya hanya mengatakan apa adanya ya. Seperti ini nama saya. Oh iya. Iya, Mbah. Mbah dulu. Saya bingung ini. Mbah Korin saja. Oh iya, Mbah Korin saja ya. Mbah Korin. Sebelumnya saya minta maaf ya, Mbah ya, kalau saya tidak sopan. Tidak apa-apa. Ini panjenengan merokok tidak, Mbah? Ya, kalau orang ini merokok saya merasakan. Oh, juga merasakan ya. Ya. Saya ya Sang Yang Nurcayani, rokok, minuman hidangan lengkap komplit kesukaan Mbah Korin yang dalam tubuh mediator selalu hadir. Monggo Mbah, diminum, dirokok. Terima kasih, Mas. Ya, saya juga mau merokok ini, Mbah. Ya, ini sambil berbincang-bincang ya, Mbah ya. Iya. Tadi kan saya berdoa kepada Allah, semoga saya diizinkan untuk menarik sesosok gaib, karena saya belum paham tentang apakah itu korin, jin korin itu apa. Dan alhamdulillah panjenengan yang dihadirkan di sini berarti panjenengan yang tahu tentang apakah itu jin korin ya, Mbah ya. Tolong di wedar, Mbah, itu apakah itu jin korin itu loh, Mbah. Monggo, Mbah. Ya, kalau saya mendampingi orang ini sejak dalam kandungan. Sejak ditiupkan roh, saya juga dimasukkan ke dalam jasad yang ada di dalam kandungan. Untuk mendampingi orang ini. Tapi ketika itu saya masih fasik. Dalam perjalanan hidupnya, ketika orang itu semakin tumbuh menjadi besar, ada iblis-iblis yang masuk ke dalam orang ini. Sehingga saya ditawan, dijadikan budak. Karena saya belum muslim, masih fasik. Disuruh untuk membisik-bisiki keburukan-keburukan dalam pikiran dan hati orang ini. Fungsi yang sebenarnya bukan untuk membisik-membisik itu, bukan. Tapi untuk mengarahkan ke arah kebaikan dan untuk membentengi dari penyakit-penyakit pun serangan-serangan energi negatif, dan juga untuk mempercepat proses penyembuhan ketika sakit jasad ini. Berarti saya garis bawahi ya, Mbah ya. Nanti kalau salah panjenengan benarkan ya, Mbah ya. Kalau salah ya disalahkan. Oh iya. Kalau salah disalahkan, ya. Kalau benar ya dibenarkan. Iya lah. Ini, Mbah.
Tadi panjenengan bilang kalau semuanya manusia itu mempunyai jin korin, ya Mbah ya. Iya, benar sekali. Setiap manusia itu Ya. mempunyai jin korin. Dan jin korin itu mulai ada Sejak dalam setelah ditiupkan roh ke dalam jasad bayi yang di dalam kandungan itu ya Mbah ya. setelah 3 bulan. Oh, setelah 3 bulan Iya. baru dimasukkan jin Iya. korin itu. Nah, terus jin korin itu bekerja ya sebenarnya masih fasik waktu dimasukkan itu ya Mbah ya. Ada satu jin korin yang sudah muslim sejak dalam kandungan. Jin korin Rasulullah SAW. Oh, Dia sudah otomatis muslim. apa yang dinamakan Nur Muhammad itu bukan? Bukan, beda lagi. Beda lagi. Berarti ada satu jin korin yang sudah muslim ya Mbah ya. Sejak dari kandungan beliau. Terus jin korin itu bertugas untuk membentengi manusia dari serangan-serangan ya energi negatif ataupun virus-virus penyakit, dan mempercepat proses penyembuhan. Oh, bisa mempercepat penyembuhan itu Mbak? Iya, kami bagian dari jasad juga sebenarnya, tapi kan digoibkan. Bagian dari komponen jasad juga, tapi digoibkan. Tapi tempat panjenengan ada di dalam jasad itu Mbak? Kalau sudah muslim saya hanya di sekelilingnya saja. Kalau masih fasik ya di dalam tubuh, membisiki keburukan. Tapi itu jumlah jin korin manusia itu ada berapa Mbak? Berbeda-beda Mas. Oh, di setiap manusia berbeda-beda? Iya. Kira-kira rata-rata 7-8. Oh, rata-rata itu. Tapi ada yang sampai 12. Kalau yang sampai 12 itu apa Mbak? Ya sama, lebih banyak yang membisiki. Kalau jin korinnya bagus ya umpama sudah muslim, jin korinnya itu yang membisiki kebaikan itu semakin banyak. Kalau belum dimuslimkan ya banyak sekali yang membisiki keburukan. Nah itu jin korin kan bertugasnya membentengi kan Mbak? Iya. Membentengi dan membisik-bisiki. Nah kalau jin korin itu masih fasik, itu apa bisa jin korin itu menjadi perintah atau budak iblis Mbak? Sangat bisa sekali. Karena belum punya kekuatan, akhirnya ditundukkan oleh iblis. Kalau tidak mau ya dihajar. Nah itu kalau dalam proses pengislaman jin korin itu gimana Mbak prosesnya? Ya harus bertemu orang-orang yang tersambung, pemursid. Misal jamaah beliau ataupun murid beliau sang yang Nurcahayanung Nirwana kan punya keilmuan untuk memuslimkan jin korin. Berarti cara mengislamkan jin korin itu ya dengan ilmu yang tersambung. Harus dengan ilmu yang tersambung ya Mbak ya, yang bersanad, tidak cuma asal-asalan ya Mbak ya. Tidak, karena bangsa Goib itu mudah menipu. Nah itu cara memuslimkan jin korin itu dengan seumpama dari online atau jarak jauh itu gimana Mbak? Lewat media HP kayak gitu? Lewat video call ya. Oh, lewat video call bisa itu Mbak? Ya bisa, tapi ya rentan penyusup juga. Rentan penyusup? Rentan penyusup. Berbeda kalau berhadapan-hadapan seperti ini kan. Sampai bisa merasakan dan melihat. Berarti lebih efektif kalau bertemu. Lebih efektif kalau bertemu langsung ya. Iya. Maksudnya rentan dari penyusup. Iya. Gitu. Nah itu setelah jin korin itu dimuslimkan itu prosesnya gimana nanti Pak? Ya akan beribadah layaknya manusia. Karena kami yang termasuknya juga jin yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dan membisiki kebaikan-kebaikan ke dalam tubuh yang didampingi. Itu nanti Mbah. Dan juga membentengi dari iblis-iblis yang mau masuk, mau membisiki keburukan.
otomatis sudah menjadi filter. Makanya akan ada perbedaan dari akhlaknya sebelum dimuslimkan dan setelah dimuslimkan. Akhlak manusia itu akan sedikit berubah. Ya kalau orang itu menuruti bisikan korinnya yang sudah muslim, insya Allah akan dituntun ke jalan-jalan kebaikan menuju Sang Pencipta, beribadah sesuai yang diajarkan dalam Islam. Nah, ini saya ingin kejelasan, Mbah. Korin itu yang masih fasik dan setelah Muslim dimuslimkan itu efek ke jasad itu apa, Mbah? Kalau yang masih fasik kayak gini, yang sudah dimuslimkan kayak gini, efek ke jasadnya itu gimana? Kalau yang belum dimuslimkan itu mudah emosi, pikiran tidak tenang, was-was, penyakit-penyakit hati itu banyak sekali. Akhlak-akhlaknya juga menyimpang. Ya walaupun maaf sudah beribadah, tetapi kan secara ibadahnya itu kurang khusyuk, pikiran kemana-mana, sulit untuk mengingat Allah. Tapi kalau sudah dimuslimkan itu sudah ada yang menamengi, membentengi dari bisikan-bisikan iblis, sudah dibentengi, diarahkan ke bisikan-bisikan kebaikan, lebih khusyuk dalam beribadah, tidak mudah emosi, lebih tenang. Dalam pun saja seperti itu efeknya, lebih tenang ke jasad. Diminum, Pak. Ya. Di rokok itu, rokoknya semakin membuat saya penasaran saja ini. Terus dari jin korin itu, Mbah, kalau ini saya pernah ada atau menonton, kalau sedulur papat limo pancer itu apa, Mbah? Itu Sama, itu hanya istilah Jawa saja. Oh, sebenarnya itu adalah jin korin ya, Mbah? Iya, sedulur papat lima pancer itu. Kakang kawah di hari-hari itu ya sama korin juga sih. Sedulur kembar itu sama saja korin. Nah, kok orang Jawa kan kebanyakan gini, sedulur papat limo pancer, kakang kawah di hari-hari, sing ngomong Jiworogo itu gimana itu, Mbak? Maksudnya itu, Mbak? Ya kalau dijumlahkan ya 7 lah itu semuanya itu. Kakang kawah di hari-hari, sedulur papat limo pancer jasad katanya. Ya sebenarnya ya 7 korin. Sebenarnya korin itu yang disebut korin, jin korin itu ya. Iya sebenarnya itu. Tapi orang Jawa menyebutnya sedulur papat limo pancer, kakang kawah di hari-hari. Ya, sedulur kembar. Itu sebenarnya adalah jin korin ya, Mbak, jin korin. Dalam Islam itu jin korin. Itu setelah korin itu muslim, Mbah, itu seumpama jasad itu masih ada rasa malas untuk beribadah, masih ada rasa gimana ya, mudah sakit, itu faktor apa itu, Mbah? Ya sebenarnya itu kami selalu berusaha untuk membisiki kebaikan. Tapi kalau orang tersebut tidak mau membersihkan energi negatif dalam tubuhnya yang semakin menumpuk-numpuk, ya kita bisa terdesak juga. Berarti juga harus ada niatan ya, Mbah? Ya juga harus ada pembersihan seperti ruqyah itu juga harus ada. Oh, seperti ruqyah itu ya, Mbah? Iya. Atau ruqyah itu ya. Biar kami ya tidak kewalahan. Kadang-kadang kalau jumlahnya terlalu besar ya kan terdesak juga. Nah itu ruqyah itu kan banyak sekali macamnya, Mbah. Iya. Nah itu gimana, Mbah? Cara yang ruqyah yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad itu gimana, Mbah? Ya ajaran ruqyah yang ilmu ruqyah yang tersambung sampai ke beliau Rasulullah lewat guru mursyid. Lah kan ada juga ruqyah itu yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terus diberikan apa itu air minum, ditiupkan ke air minum, ditiupkan, itu kan sebenarnya pemahaman yang salah.
Lah Ya kan kalau ya walaupun dari ayat-ayat suci Al-Quran tadi kalau diniatkan untuk mengusir bangsa-bangsa jin seperti kami kan, kami saja juga diciptakan untuk beribadah, dibacakin ayat-ayat kursi ya sebenarnya bangsa iblis pun hafal dengan Al-Quran itu hafal sebenarnya. Makanya ada yang menirukan, dibacakan ayat kursi malah jinnya itu menirukan. Iya, saya juga pernah lihat itu Mbah, orang kesurupan dibacakan ayat kursi malah menirukan, malah lebih pinter lagi itu. Nah itu tadi hanya dikibuli sama jinnya, hanya ditertawakan karena biasanya yang juga tidak ada power dalam orang yang meruqyah tersebut membacakan ayat-ayat itu kan, ke power dari dalamnya itu kurang karena juga banyak iblis dalam dirinya, karena banyak kurang kepahaman itu tadi, tidak pernah membersihkan dirinya. Berarti malah akan makin menambah kekuatan iblis itu ya Mbah ya? Iya, yang sebenarnya kan itu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran diniatkan tidak untuk lillahi ta'ala. Ayat Al-Quran kan dibaca itu kan dan diamalkan yang semata untuk beribadah. Dibaca dan diamalkan, dipahami isinya, diamalkan. Ya kalau disalahgunakan untuk mengusir jin, mengusir iblis itu sebenarnya tidak benar. Jadi ruqyah itu ya pakai kodam malaikat. Oh, pakai kodam malaikat. Iya, karena kami itu kan takut sama golongan cahaya. Itu kalau boleh tahu caranya gimana itu Mbah? Ruqyah yang benar itu Mbah. Ya, menurut pandangan panjenengan. Yang saya alami semenjak ikut orang ini, ya semenjak beliau itu mengenal beliau dan diberikan pemahaman-pemahaman praktek tata cara ruqyah yang diajarkan beliau, yang seperti itu, yang efektif, yang saya lihat yang bisa membersihkan iblis-iblis atau unsur fasik dalam tubuh orang ini, yang saya simak itu dari beliau itu yang benar-benar efektif. Ya kalau dibacakan ayat kursi terus ditiupkan suruh minum, sebenarnya kan bangsa siluman itu menyusup ke dalam air itu dari niatan-niatan yang melenceng, niatan-niatan yang ya ayat-ayat Al-Quran, ayat suci diniatkan untuk tidak lillahi ta'ala, untuk meruqyah itu kan sudah melenceng. Nah kan sama Mbah, kayak ini garam ini kan dimasukkan ke dalam air, diambil sedikit dimasukkan ke dalam air, dan air yam-yam ini untuk meruqyah itu gimana itu Mbah? Kan itu kan sudah didoakan beliau, seorang guru mursyid itu yang dari Allah itu sudah diberi istilahnya itu pasukan malaikat, tentara malaikat. Tapi ketika beliau mengasma mendoakan daripada garam dan air zam-zam itu kan masuk malaikat-malaikat dari Allah. Karena beliau kan kekasih Allah, orang yang sudah sampai, sudah dekat kepada Allah, sehingga diberi diberi pasukan-pasukan cahaya itu. Ketika beliau berdoa, Allah memberikan pasukan cahaya masuk ke dalam media-media seperti garam dan air zam-zam. Kalau sampai masukkan ke dalam air dan di password sesuai petunjuk yang beliau arahkan, sudah otomatis malaikat itu bekerja. Karena sudah ada malaikatnya dulu. Ya kalau orang-orang yang di luar beliau ya mohon maaf kan, orang-orang itu kan bukan kekasih Allah lah, istilahnya seperti belum dekat dengan Allah sebenarnya, tapi belum diberi kewenangan pasukan-pasukan malaikat. Makanya yang masuk itu golongan-golongan jin dan siluman. Karena kolbunya ini mohon maaf kurang bersih. Banyak hijab-hijab di dalam diri. Banyak orang-orang yang benar-benar bersih, yang bisa istilahnya mengasma, mendoakan daripada media-media untuk ruqyah. Benar-benar orang bersih dekat kepada Allah. Orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Kekasih Allah. Makanya beliau Sang Hyang Nurcayana Nirwana memberi kita kemudahan ya Mbah ya. Iya. Dengan adanya produk-produk ini, alhamdulillah bisa mengeluarkan energi-energi negatif atau jin, setan, siluman, iblis fasik yang ada di jasad ya Mbah ya. Ya itu beliau itu benar-benar memikirkan jamaahnya. Karena ya
Yang beliau ajarkan kan benar-benar ajaran yang benar-benarnya benar. Ajaran yang lurus, maka jin fasik iblis siluman itu tidak terima jika ada orang Islam itu yang benar-benar menjalankan ajaran Islam yang benar, itu mereka tidak terima. Bagaimanapun mereka akan masuk ke dalam tubuh orang tersebut, merecok-merecoki amalia yang sedang dia jalankan dari beliau. Makanya beliau memudahkan membuat produk-produk dari ayam dan garam serta gelang-gelang dan tasbih yang berisi kotam-kotam malam untuk membantu perjuangan beliau, untuk membantu para jamaah murid yang ingin benar-benar beribadah itu khusyuk bisa sampai kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya diberikan produk kayak gini, dan ini juga hasil produknya tidak untuk kepentingan pribadi ya Mbah ya. Beliau itu tidak pasarannya, tidak mau duit, sebenarnya tidak membutuhkan uang beliau. Yaitu semuanya itu untuk kepentingan orang lain, tidak pernah mementingkan dirinya. Bahkan beliau kalau sedekah itu sampai ATM-nya itu 0 rupiah. Beliau sedekahnya miliaran, ratusan juta tiap minggunya ke anak sampai 0 ATM-nya. Rumah saja beliau dulu itu ngontrak, sedekahnya ratusan juta, tapi beliau itu baju ya hanya itu saja, hanya beberapa saja, tidak pernah bermewah-mewah. Ya karena beliau itu yakin sekali dengan tanggungan Allah. Jadi berapapun hartanya dihabiskan, besok Allah ngasih lagi, dihabiskan untuk kepentingan orang lain, tidak pernah sama sekali mementingkan dirinya sendiri, semata hanya untuk kepentingan orang lain. Ya, ini pemirsa, sesosok gaib ini sudah mengetahui atau sudah mengutarakan bahwa dari produk-produk beliau Sang Hyang Nurcahaya Nirwana ini adalah semuanya ada cahayanya, dan cahaya itu adalah cahaya dari malaikat, karena beliau adalah orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang saya sudah merasakan sendiri dan saya sudah membuktikan sendiri bahwa semua amaliyah dari beliau Sang Hyang Nurcahaya Nirwana itu adalah murni, karena tidak ada sedikit pun mengambil uang dari saya waktu amaliyah di pusat itu. Bahkan dari makan, tidur, terus minum ditanggung semua oleh beliau Sang Hyang Nurcahaya Nirwana. Semuanya itu gratis, tidak ada yang kayak itu. Pasti yang lainnya pasti ada pungutan biaya karena untuk fasilitas listrik, karena untuk fasilitas minum, untuk makan pasti ada dipungut biaya. Tapi beliau Sang Hyang Nurcahaya Nirwana tidak memungut apapun. Bahkan kita makan minum sepuasnya, kalau kita lapar makan lagi tidak akan dimarahi, silahkan. Semua amaliyah dari beliau itu sudah saya rasakan, alhamdulillah, tidak memungut sepeser pun. Itu saya sendiri yang merasakan. Jadi penjualan produk ini kan untuk anak yatim dan pembangunan majelis, untuk sedekah para orang-orang jumbo, untuk kepentingan yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Kan saya kemarin ada WA, kok jualan kayak gitu, dakwah kok jualan. Sebenarnya ini bukan, ya ini hanya memfasilitasi kita, mempermudah kita untuk, kalau kita berdoa sendiri itu belum tentu kita diijabah, karena dengan adanya fasilitas dari beliau ini dapat dengan mudah, asalkan yang kita doakan itu yang baik-baik, jangan yang buruk-buruk. Kita minta jangan yang buruk-buruk, yang baik-baik saja.
karena fasilitas-fasilitas ini adalah cahaya-cahaya suci dari asma beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Makanya itu beliau tidak menjual ini sebenarnya. Ini mutlak, kalau kita sedekah langsung uang itu kan sulit, kita pasti sulit. Kalau dengan diberikan produk kayak gelang, kita dengan uang dapat barang kan cepet. Kita nggak gerundel. Kalau cuma sedekah cuma uang aja, tidak dibekali dengan produk, ini banyak yang gerundel. Itu yang saya rasakan loh ini. Saya tidak, yang saya rasakan pasti ada kurang keikhlasan mungkin yang itu. Kalau dengan adanya ini beliau sudah memberikan kemudahan, bahkan uang kita ini akan masuk ke sedekah-sedekah seperti menyantuni anak yatim, terus memberikan waktu puasa itu takjil berbuka puasa, takjil sahur kayak gitu. Terus untuk membangun majelis pusat kayak gitu. Tapi ini full dari santunan anak yatim. Maaf Mbah, melenceng dari tema. Tidak apa-apa. Ya, bagus untuk pengetahuan ya, untuk banyak orang. Ya, ini ya sangat bermanfaat sekali produk-produk dari beliau. Nah, panjenengan yang goib kan bisa kan melihat Mbah, apakah ini ada kodam jinnya, ya, apakah ini nanti akan menjadi kemusyrikan kan? Ya, sama sekali. Ya malaikat kan diciptakan untuk melayani manusia. Tidak mengambil upah sedikit. Memang murni diciptakan untuk melayani manusia. Berbeda kalau produk-produk itu isinya jin-jin, kan namanya jimat. Jin itu pasti pengen menginginkan upah kemudian hari, yaitu mengambil rasukannya dan membuat sakit. Tapi kalau malaikat kan yang benar-benar ditugaskan untuk melayani manusia. Nah ini Mbak, korin itu apa bisa ditawan Mbak? Ya, korin bisa ditawan oleh iblis. Istilahnya ditundukkan. Dalam tubuh kita ditundukkan, diperintah untuk membisiki keburukan kalau yang masih fasik itu. Karena tidak punya power, tidak punya, ya istilahnya keilmuan untuk berperang melawan iblis. Tapi kalau sudah dimuslimkan lewat ilmu beliau itu, seperti kami, seperti saya ini, dibekali dengan keilmuan perang, benteng, pengobatan, dan banyak sekali. Berarti kalau sudah dimuslimkan itu juga akan mendapatkan bekal-bekal ya Mbak? Iya, komplit sekali. Alhamdulillah komplit sekali. Dari beliau sangat komplit sekali. Ya kalau bisa itu setiap manusia itu harus, jin korinnya itu harus dimuslimkan. Karena iblisnya sangat ingin sekali menjerumuskan manusia mencari teman sebanyak-banyaknya di neraka. Itu nanti efeknya apa Mbah kalau jin korin itu ditawan itu Mbah? Efeknya ke jasad itu? Ya semakin banyak bisikan-bisikan. Semakin banyak. Mudah sakit-sakitan, sakit tak kunjung sembuh. Berarti sakit yang tak kunjung sembuh itu ada kemungkinan jin korinnya ditawan itu ya Mbah? Iya. Dan kalau jin korin itu ditawan itu ya bisa mudah lupa ingatan, linglung, terus punya imajinasi, hayalan-hayalan yang tidak jelas. Mudah bengong, mudah ngelamun, tak fokus pikirannya itu, punya gambaran-gambaran pikiran yang tidak nyata, imajinasi di pikiran itu. Ya cara istilah Jawanya itu ya kurang-kurang bisa genep, tapi ya tidak gila ataupun bengong linglung ya tidak, tapi sedikit berbeda dengan orang-orang yang korinnya itu komplit dan muslim, berbeda sekali. Berpikirnya itu lebih jernih, tidak mudah ngeblend lah istilahnya dalam pikiran. Ya sudah ya Mbah ya,
Ya, sama-sama. Saya berterima kasih sekali karena sudah ada penjabaran atau sudah ada pemahaman tentang jin korin. Nah, Sama-sama. jin korin itu di setiap manusia pasti mempunyai, Pasti deh. dan jumlahnya berbeda-beda. Ya. Ya sudah, saya berterima kasih sekali dan saya minta maaf kalau ada kata-kata saya atau dalam penyajian ini kurang berkenan di panjenengan. Saya minta maaf ya Mbah ya. Ya, tidak apa-apa Mas. Terima kasih sudah diizinkan ke sini. Ya, ya sudah Mbah, panjenengan kembali ke asal panjenengan tadi ya Mbah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian tadi pemirsa, sesosok goib jin korin dari mediator kita Mas Dulur Rahman. Ya, ternyata jin korin tadi ya bernama Mbah Dulur Rahman. Karena yang menempati di jasadnya sudah dimuslimkan, alhamdulillah. Dan karena jasadnya atau mediator ini bernama Mas Dulur Rahman, ya otomatis mengikuti dari nama jasad Mas Dulur Rahman ini. Ya demikian tadi sesosok goib jin korin yang sudah menjelaskan apa itu jin korin. Kalau kami dari tim ada kesalahan kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan percaya dengan makhluk goib yang ada dalam tubuh mediator, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Ambil saja sisi positifnya. Sekian dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.